Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang akhirnya berakhir. Dan seperti yang kita tahu, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor yang sangat telak yakni 4-0. Hasil yang membuat Indonesia gagal beranjak dari posisi juru kunci. Tapi meski kalah, para pemain Indonesia tetap pantas mendapatkan apresiasi karena mereka telah berjuang di lapangan. Lagian kita harus sadar, karena yang dilawan Indonesia adalah tim yang berada di ranking 15 FIFA saat ini. Fans yang ada di stadion pun mengerti, bukan mencaci mereka, malah memberikan dukungan agar di pertandingan selanjutnya bisa bangkit, seperti dukungan yang diberikan oleh para Ultras Garuda. Selain itu, ada momen lain yang menunjukkan oleh Romani berada di tribun penonton. Pemain berusia 24 tahun itu pastinya kecewa dengan hasil pertandingan. Tapi meski kecewa, Romani akhirnya merasakan atmosfer dari GBK. Dan untuk itu, inilah cerita di balik kekalahan Indonesia atas Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, duel tak seimbang terjadi di GBK, di mana tuan rumah Indonesia menjamu Jepang, tim yang dianggap sebagai yang terbaik di Asia saat ini. Para pengamat pun banyak yang memprediksi jika Jepang mampu mengalahkan tim Garuda. Selain soal pengalaman, para pemain Jepang juga diuntungkan dengan keunggulan kualitas pemain. Tak hanya itu, mereka juga sudah terbentuk sangat lama, sehingga chemistry serta kekompakannya pasti sudah sangat solid. Sementara Indonesia ini adalah pengalaman pertama mereka bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi skuad mereka juga sering berubah seiring bertambahnya pemain keturunan. Laga antara Indonesia melawan Jepang akhirnya dimulai. Di babak pertama, tim Samurai Biru langsung unggul 2 gol. Gol tersebut tercipta berkat bunuh diri dari Justin Hubner dan sepakan keras dari Takumi Minamino. Meski Indonesia sempat memberikan perlawanan, tapi Jepang tetaplah Jepang. Pada babak kedua, mereka kembali menambah 2 gol lewat kaki Hidemasa Morita dan tendangan super keras dari Sugawara. Skor 4-0 akhirnya bertahan sampai pertandingan selesai. Skor yang sekaligus menunjukkan jika level Jepang bukanlah tandingan dari timnas Indonesia. Reaksi dari Ole Romani berhasil mencuri perhatian. Di pertandingan antara Indonesia melawan Jepang juga dihadiri oleh Ole Romani, pemain yang diprediksi bakal menjalani proses naturalisasi. Tapi sayang, Romani harus menerima kenyataan saat calon negaranya dikalahkan oleh Jepang. Ia pun sempat tertangkap kamera memegang kepalanya, seakan kecewa dengan permainan timnas. Entah beneran kecewa atau tidak, yang pasti saat ini Indonesia membutuhkan sosok Ole Romani. Karena di laga melawan Jepang, banyak peluang tercipta namun tidak ada yang membuahkan gol. Meski begitu, paling tidak Ole Romani sudah bisa merasakan atmosfer Stadion GBK. Yang mana di laga melawan Jepang tadi, GBK full house dan para supporter terus bernyanyi memberikan dukungan. Ultras Garuda menguatkan Jay Itzas dan Kevin Dix. Selanjutnya ada momen menarik lain yang melibatkan Ultras Garuda dengan para pemain timnas. Setelah pertandingan selesai, Jay Itzas dan Kevin Dix terlihat menghampiri tribun dari Ultras Garuda. Dan tampaknya mereka ingin meminta maaf karena gagal memberikan hasil maksimal. Para Ultras Garuda pun mengerti, mereka kemudian menguatkan dua pemain tersebut. Tentu sebuah sikap yang sangat baik dari fans Indonesia. Karena meski kalah, tapi mereka tetap menerima dan tidak marah kepada para pemain.
Respect Jepang untuk Timnas Indonesia. Meski mampu mengalahkan Indonesia, Jepang tampaknya tak mau sombong. Mereka kemudian memilih merendah dan memberikan respect kepada Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Hajime Moriyasu. Pelatih berusia 56 tahun tersebut menilai Indonesia telah menunjukkan perjuangan di lapangan, meski hasilnya belum maksimal. Moriyasu juga memuji anak asuhnya yang bermain baik di pertandingan tersebut. Awal yang sulit melawan Indonesia, mereka terus menunjukkan determinasi di lapangan. Tapi perlahan kami mampu mengatasinya. Ini adalah hasil yang bagus untuk kami, sekaligus modal untuk pertandingan melawan Cina, kata Moriyasu usai pertandingan. Lawan Arab Saudi harus menang. Kalah melawan Jepang masih bisa diterima karena level mereka sudah dunia. Tapi di pertandingan selanjutnya Indonesia harus bisa mengalahkan Arab Saudi. Kuncinya Sintayong harus belajar dari laga tadi. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga harus mengasah lini depan agar lebih efektif. Karena di laga melawan Jepang tadi, sejatinya banyak peluang tercipta. Tapi sayang semuanya gagal membuahkan gol. Sehingga menarik dinantikan bagaimana permainan Indonesia saat melawan Arab. Kami pikir seharusnya tim Garuda mampu mengalahkan wakil Asia Barat tersebut. Lebih lanjut, dengan hasil ini maka Indonesia masih berada di posisi juru kunci. Posisi yang membuat skuad Garuda harus bekerja keras lagi jika ingin memperbesar peluang lolos ke babak selanjutnya. Sementara Jepang dengan kemenangan atas Indonesia kini membuat peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka. Tim Samurai Biru kini telah mengumpulkan 13 poin dan unggul 7 poin dari Australia yang berada di posisi runner-up. Sementara itu, meski berada di posisi juru kunci, Indonesia tetap memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya. Alasannya adalah karena gap antara posisi terakhir dengan runner-up tidak terlalu jauh, yakni cuma 3 poin saja. Jadi kini tergantung Indonesia apakah mereka mampu memaksimalkan pertandingan sisa atau tidak. Jika ingin memaksimalkan laga sisa, yang paling realistis adalah saat melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Karena semua itu dimainkan di GBK. Sementara untuk 2 laga lainnya melawan Australia dan Jepang, dan 2 laga itu bermain di markas mereka, sehingga tampaknya lebih berat untuk mencuri poin. Jadi itulah cerita usai Timnas Indonesia dikalahkan Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski kalah, kita tetap harus memberikan apresiasi karena para pemain telah berjuang di lapangan. Semoga di laga selanjutnya Indonesia mampu bangkit dan meraih 3 poin atas Arab Saudi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.